Jika Nabi melihat para sahabat telah berkumpul, maka beliau menyegerakannya, dan apabila beliau melihat mereka agak lamban, maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam mengakhirkannya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 560 dan Imam Muslim 446. Ya, ini tentu poin yang keempat berhubungan dengan adabnya imam. Tadi sudah selesai ya masalah meringankan rakaat ketiga dan keempat. Kita poin yang lain nih. Jadi di sini imamnya menentukan kapan sholat itu dimulai ya, dan kapan sholat itu dipanjangkan dan dipendekkan sesuai dengan keadaan. Maka sholat isya sunnahnya diakhirkan. Yang dimaksud di sini diakhirkan teman-teman bukan sampai pertigaan malam atau pertengahan malam. Ada orang memahami ini berarti jam 12 malam gitu. Enggak, ini keliru. Yang dimaksud diakhirkan adalah sebagian ulama, dan ini pendapat jumhur, artinya sampai betul-betul langit gelap. Langit gelap. Kan kalau maghrib masuk kan langitnya merah. Nah, dipastikan betul-betul sudah gelap gulita, sudah gelap, sudah malam, baru kemudian sholat. Ini yang dimaksud dengan ditakhirkan. Jadi jangan sampai salah paham. Dikatakan maka sholat isya sunnahnya diakhirkan. Akan tetapi Nabi SAW memelihara kemaslahatan para sahabat, tidak memberatkan mereka. Beliau menyegerakannya ketika mereka telah berkumpul. Adapun selain isya, maka beliau SAW melakukannya di awal waktu, kecuali sholat duhur di kala panas sangat menyengat. Ya, barulah beliau SAW sedikit menerlambatkan. Jadi pernah satu kali musim panas seperti sekarang, panasnya luar biasa, dan masjid Nabi SAW tidak ada atapnya. Memang terbuka. Di zaman Nabi SAW itu tidak dipakai apa-apa di atasnya. Karena tidak pernah turun hujan, gitu kan. Jadi jarang, maksudnya jarang sekali turun hujan. Dan mereka butuh udara. Kalau ditutup maka panas sekali. Tidak ada pendingin seperti kita sekarang. Maka masjid Nabi SAW terbuka. Pernah sekali duhur, panas sekali, terik. Maka Nabi SAW menerlambatkan. Nabi mengatakan, terlambatkanlah sedikit iqamahnya agar panas ini meredah. Panas ini meredah, barulah kemudian diiqamahkan sholat. Dikatakan jelas bahwa keadaan makmum harus dijaga oleh imam selama tidak menyalahi as-sunnah. Termasuk dalil untuk menjaga kemaslahatan para jamaah adalah ketika Nabi SAW meringankan sholat dikarenakan tangisan anak kecil dan khawatir memberatkan ibunya. Demikian pula Nabi memanjangkan rakaat pertama agar para jamaah yang terlambat dapat menyusul beliau di rakaat pertama. Seperti halnya beliau memanjangkan rakaat kedua pada sholat khauf agar kelompok kedua dapat sholat berjamaah bersama Nabi SAW. Dari sini diambil satu sunnah yang disukai, bahwa hendaklah imam memanjangkan ruku untuk menunggu jamaah yang baru bergabung agar ia dapat menyusul imam pada saat ruku. Namun hal ini hanya boleh dilakukan selama tidak mengganggu makmum yang lain. Wallahu a'lam. Ini poin termasuk adabnya imam. Poin yang kelima yang berhubungan dengan harusnya dijaga oleh imam, tidak melakukan sholat sunnah di tempat ia mengerjakan sholat fardu. Jadi imam itu disunnahkan masuk ke masjid, jangan langsung di mihrab. Dia di sama makmum bergabung dulu. Intinya jangan dia sholat di tempat yang dia akan imami. Hal ini berdasarkan riwayat Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu yang ia marfu'kan, maksudnya disampaikan oleh beliau, tidak boleh seorang imam sholat sunnah di tempat ia mengerjakan sholat fardu hingga ia berpindah. Dan ini hadis Abu Dawud banyak sekali ya, 616, Ibnu Majah meriwayatkan nomor 1428, kemudian juga Syekh Albani sendiri mensahihkannya dan seterusnya. Intinya adalah seseorang dianjurkan kalau mau jadi imam, makmum juga sebenarnya ya, kalau kita bisa berpindah tempat bagus, karena tempat yang kita pakai sholat akan menjadi saksi pada hari kiamat. Kata beliau ada beberapa asar yang menunjukkan bahwa dimakruhkan bagi seorang imam melakukan sholat sunnah di tempat ia mengimami orang-orang yang sholat untuk sholat fardu. Akan tapi hendaklah ia berpindah tempat terlebih dahulu. Di antara asar tersebut adalah perkataan Ali radhiyallahu anhu, apabila imam salam, maka janganlah ia mengerjakan sholat sunnah hingga berpindah terlebih dahulu dari tempat semula, atau ia memisahkan antara sholat fardu dengan sholat sunnahnya dengan percakapan atau obrolan. Ini sebagaimana disebutkan Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannaf beliau di jilid 2 nomor halaman 209. Dan ini juga sudah kita jelaskan kemarin teman-teman, dianjurkan untuk siapapun imam atau makmum selesai salam sholat fardu jangan langsung berdiri sholat sunnah ya. Dia berzikir dulu
Ya, atau dia di sini dimaksud dengan obrolan atau kata-kata adalah berzikir habis sholat ya. Karena kalau kata-kata ngobrol saling tanya kabar ini itu justru akan menjauhkan kita dari doa malaikat yang sudah kita jelaskan kemarin hadisnya. Kalau ada orang selesai sholat kemudian dia tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, berdiri dari musholahnya dan membatalkan wudhunya, maka malaikat mendoakan di atas kepalanya mengatakan ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Dari Ibnu Umar juga radhiyallahu anhu dikatakan bahwa ia memakruhkan imam yang sholat sunnah di tempat ia mengerjakan sholat fardu. Akan tapi untuk selain imam ia tidak memandang hal itu makruh. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dikatakan bahwa ia memakruhkan imam yang sholat sunnah di tempat ia mengerjakan sholat fardu. Dari Sa'id bin Musayyab dan Al-Hasan rahimahumullah bahwa keduanya setuju terhadap imam ketika ia salam lalu ia maju ke depan. Dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata apabila imam salam maka janganlah ia mengerjakan sholat sunnah hingga ia berpindah terlebih dahulu dari tempat ia mengimami kaumnya atau ia memisahkan antara sholat fardu dengan sholat sunnahnya dengan percakapan. Di sini percakapan maksudnya adalah zikir sebagaimana saya sudah jelaskan. Imam Bukhari rahimahullah juga berkata, Adam berkata kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Nafi', ini semua sanad hadis ya. Ia berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu sholat sunnah di tempat ia melakukan sholat fardu. Al-Qasim pun melakukan hal tersebut atau hal yang sama. Disebutkan dari Abu Hurairah yang marfu yang berisikan seorang imam tidak boleh melakukan sholat sunnah di tempat ia melakukan sholat fardu dan itu tidak sah. Ini tentu disebutkan oleh Imam Bukhari. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah berkata, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad dari Hasan dari Ali, termasuk sunnah adalah seorang imam tidak sholat sunnah di tempat ia mengerjakan sholat fardu hingga ia berpindah terlebih dahulu dari tempatnya. Dan ini semua pendapat-pendapat sampai di bawah Ibnu Qudamah, Ibnu Hajar, Sa'id bin Yazid. Ini semua menyebutkan tentang masalah dianjurkannya seorang imam untuk tidak mencampurkan tempat dia sholat wajib dan sholat sunnah. Terkecuali satu keadaan. Kalau betul-betul masjid sangat padat, nggak bisa lagi, dia harus pindah sholat di tempatnya, maka itu tidak ada masalah. Sa'id bin Yazid mengatakan Muawiyah radhiyallahu anhu berkata kepadanya, jika engkau sholat Jumat, maka janganlah engkau menyambungnya dengan sholat sunnah hingga engkau berkata-kata atau keluar. Karena Rasulullah SAW memerintahkan hal tersebut kepada kami. Beliau memerintahkan agar tidak menyambung satu sholat dengan sholat yang lain hingga kami berkata-kata atau kami keluar terlebih dahulu dari tempat itu. Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam hal ini terdapat dalil yang dikatakan oleh sahabat-sahabat kami bahwa jika seseorang hendak mengerjakan sholat sunnah rawatib atau selainnya, maka disukai agar ia atau diperintahkan maksudnya, ia berpindah dahulu dari tempat mengerjakan sholat fardu ke tempat yang lain. Dan seterusnya ini semua beberapa lembar sama saja menjelaskan tentang masalah hal tersebut. Kesimpulannya dianjurkan untuk pindah dan tidak menggabungkan antara tempat sholat fardu dan sholat wajibnya. Kita lihat langsung ke halaman 29 lembar di sebelahnya. Dari Abu Hurairah anhu bahwasanya dimarfukan sebuah riwayat, ayajizu ahadukum an yataqaddama aw yata'akhkhar aw an yaminihi aw an shimalihi fi shalah, yakni fi subhah. Apakah salah seorang dari kalian tidak mampu untuk maju atau mundur atau bergeser kanan atau ke kiri, yakni dalam sunnahnya. Jadi Nabi SAW seakan-akan menghardik itu. Kenapa kalian tidak lakukan sementara tempat-tempat ini bisa menjadi saksi pada hari kiamat. Saya langsung masuk ke poin ke-6 di halaman 33 lembaran di sebelahnya, karena ini semuanya sama kesimpulan dari perkataan-perkataan para ulama tentang masalah dianjurkan untuk pindah tempat, dibedain antara sholat sunnah dengan sholat wajib, begitu pula sunnah dengan sunnah. Yang ke-6, diam sebentar di tempatnya setelah salam. Hal ini berdasarkan hadits Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, adalah Rasulullah SAW apabila beliau setelah salam, kaum wanita pun berdiri dan beliau diam sebentar sebelum berdiri. Dalam satu lafaz beliau mengucapkan salam lalu kaum wanita pergi dan masuk ke rumah-rumah mereka sebelum Nabi SAW berpaling. Artinya Nabi SAW duduk, ya, menghadap ke depan, kemudian ada juga sunnahnya menghadap ke makmum. Ya. Tapi ukuran Nabi SAW duduk membaca istighfar itu sudah cukup membuat kaum wanita bisa keluar ke rumahnya. Bisa cukup, jadi cukup lama aja ada waktu yang diambil. Sebagian ulama mengatakan kaum wanita dianjurkan beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki setelah sholat justru berlama-lama di masjid. Kalau perempuan malah dianjurkan, ya, karena hikmahnya adalah supaya tidak berdesak-desakan dengan jemaah laki-laki. Supaya tidak berdesakan dengan jemaah laki-laki.
Ibnu Syihab berkata, aku berpendapat Allah lah yang lebih tahu, bahwa Allah lebih tahu ini tanda kutip ya, bahwa diamnya beliau adalah untuk memberikan kesempatan kepada kaum wanita agar mereka berlalu sebelum seseorang dari kaum laki-laki yang telah keluar melihat mereka. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, dalam hadis ini terdapat dalil bahwa imam harus memelihara keadaan makmum dan berhati-hati menjauhkan setiap yang membawa kepada yang terlarang. Jadi kalau misalnya imamnya menganjurkan untuk segera bubar, segera gini dan seterusnya, laki-laki dan perempuan akhirnya terjadi tumpah tindih di antara mereka. Hadis ini pun menunjukkan keharusan menjauhkan tempat-tempat yang menyebabkan fitnah atau ikhtilat atau bercampur baur antara laki-laki dan wanita di jalan, apalagi di rumah-rumah. Nah. Kemudian saya bacakan poin nomor 7 langsung. Menghadapkan wajah ke arah makmum setelah salam. Hal ini berdasarkan hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila selesai sholat, maka Nabi SAW menghadapkan wajahnya ke arah kami. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 845. Dan ini sekaligus mengingatkan banyaknya imam kita di Indonesia yang tidak mau menghadap ke makmumnya. Baik itu dia cuma hadap ke depan atau dia cuma hadap ke samping. Sunnah Nabi SAW wajahnya diputar ya, sampai menghadap ke makmum dan beliau melihat wajah makmum-makmum yang ada di belakang beliau. Maknanya adalah apabila sholat telah selesai dan telah mengucapkan salam, maka imam menghadapkan wajahnya ke arah makmum, karena ketika imam membelakangi makmum, ia sedang melaksanakan haknya sebagai imam. Apabila sholat sudah selesai, maka haknya sebagai imam yang menjadi sebab ia membelakangi makmum pun telah hilang. Maka menghadapnya imam ke makmum akan menghilangkan kesombongan imam dan perasaan tinggi hati terhadap makmumnya. Ini diantara hikmah. Yang kedelapan, tidak boleh memanjatkan doa untuk diri sendiri, sementara doanya diamini makmum. Hal ini berdasarkan riwayat Abu Hurairah anhu dimarfukan, disebutkan di dalamnya, la yahillu li rajulin yu'minu billahi wal yawmil akhir an ya'umma qauman illa biidnihim wa la yakhtassu nafsuhu bida'watin dunahum fa in fa'ala faqad khanahum. Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mengimami suatu kaum kecuali dengan izin mereka. Jadi kalau kita mau jadi imam harus disepakati oleh orang-orang. Silakan Pak maju misalnya, maka itu baru kita maju. Nggak boleh kita main nyelonong aja gitu. Apalagi kalau di lokasi itu kita asing, ya, memang ada imamnya, tidak boleh sama sekali kita masuk. Di sini dikatakan tidak halal, artinya tidak boleh. Ya, sebagian ulama malah lebih tegas mengatakan sholatnya batal. Tidak halal seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mengimami satu kaum kecuali dengan izin mereka. Dan tidak halal pula bahwa ia mengkhususkan doanya untuk dirinya sendiri tanpa melibatkan mereka. Jika ia melakukan, maka ia telah mengkhianati mereka. Yang dimaksud di sini adalah kalau misalnya imam lagi sholat, kemudian ada doa yang dia harus baca, seperti misalnya doa kunut, maka dia tidak boleh baca untuk dirinya sendiri. Kalau dia mau baca doa sendiri, nanti dia sholat sendiri. Kalau dia jadi imam, dia harus mendoakan untuk semua. Seperti kasus tadi malam Syekh Sudes berdoa memang untuk semua. Kalau teman-teman mengerti artinya, itu umumnya doanya semua umum, tidak pernah diucapkan ya Allah misalnya rahmati aku. Ya. Nah, banyak imam-imam kita di Indonesia, dia menggunakan lafadz fardi, lafadz sendiri. Misalnya Allahumma arhamni, ya. Ini dia mengatakan itu dan makmumnya mengatakan amin. Nah, ini sebenarnya berkhianat. Kata Nabi SAW, berkhianat, tidak boleh. Selama dia jadi imam, dia harus mendoakan semuanya. Ya. Ya beda. Artinya kalau dia tidak tahu artinya, intinya dia harus belajar. Dia imam, harus belajar bagaimana caranya supaya belajar. Dan kita sebutkan ini untuk menjelaskan masalah itu. Ya. Tentu di sini bukan menyalahkan siapapun ya, tapi kita sudah membahas global. Jadi seseorang dianjurkan kalau dia berdoa bersama makmumnya, ini yang dimaksud dalam sholat ya. Dalam sholat dia membacanya, terutama masalah kunut. Tentu kalau kita sholat berjamaah imam pasti kunut yang dimaksud di sini. Maka dia harus mendoa secara umum, mendoakan secara umum. Dan kalau dia mau doakan dirinya sendiri, maka dia lebih baik mendoakan sholatnya sendiri. Ya. Kemudian yang 9, tidak sholat di tempat yang terlalu tinggi daripada makmum, kecuali beberapa barisan di belakangnya berada di tempat yang sama dengan imam. Jadi bagaimana hukumnya kalau masjid itu berterap? Misalnya begitu masuk agak rendah, nanti ada tangga lagi, naik lagi terus ada imam di atas. Maka seperti apa hukumnya? Maka hukumnya boleh saja, asal jangan imam sendiri yang tinggi.
Jadi imamnya harus dengan beberapa saf di belakang, mungkin 4-5 saf, memang tinggi, mungkin karena tanahnya modelnya terap maka ada tangga lagi, ini tidak ada masalah. Tapi kalau imam sendiri ini tidak boleh. Nah, ini sebagaimana disebutkan poin nomor 9. Adapun makmum apabila mereka berada di tempat yang lebih tinggi daripada imam maka tidak mengapa. Kalau dibalik maka tidak ada masalah. Jadi misal imamnya di lantai 1, makmum lantai 2. Ada imam ada di lantai 2, ada makmumnya kena penuh masjid, maka itu boleh-boleh saja. Yang tidak boleh dibalik, jangan imamnya di lantai 2, kemudian makmumnya di lantai dasar gitu. Ya. Tentu ada pengecualian, sebagian ulama mengatakan kalau misalnya masjid itu sangat penuh dan dasarnya memang ruangan utamanya di situ. Misal ada masjid, ruangan utama masjid sholat 5 waktu di lantai 2 misalnya. Di lantai ada basementnya, ini tidak dipakai kecuali darurat. Maka ini berbeda hukumnya. Ya, ini hukumnya tentu berbeda. Walaupun imamnya lebih di atas, karena memang kondisional. Yang penting inti daripada sholat berjamaah itu ada di deretan imam. Ya, dan sekali lagi kalau makmumnya di atas malah tidak ada masalah. Yang ke-10, tidak sholat di tempat yang tertutup dari pandangan seluruh makmum. Jadi nggak boleh imamnya eksklusif, tertutup mihrabnya, cuma terdengar suaranya. Dan ini harus minimal makmum yang ada di belakangnya itu tahu. Jadi kalau misalnya itu tidak harus semua makmum, karena mungkin makmum di belakang sekali nggak bisa lihat, atau makmum mungkin di lantai 2 nggak bisa lihat, gitu kan. Tapi minimal yang ada di belakangnya harus bisa melihat masalah ini. Dan ini disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannafnya. Yang ke-11, tidak terlalu lama duduk menghadap kiblat setelah salam. Hadis ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, setelah mengucapkan salam Nabi SAW tidak berlama-lama duduk, melainkan seukuran membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian beliau menghadapkan wajahnya ke arah jamaah sebagaimana dalam hadis Samurah radhiyallahu anhu yang telah lalu yang sudah kita sebutkan. Yang ke-12, cara menghadapkan wajahnya ke arah makmum. Hendaklah menghadapkan wajah ke arah makmum setelah salam. Adapun cara menghadapnya sekali-kali dengan berputar ke arah kanan dan di waktu lain berputar ke arah kiri. Hal ini tidak mengapa. Berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, salah seorang dari kalian tidak boleh memberikan sebagian dari sholatnya kepada syaitan, dan ia berlalu jika ia berpandangan bahwa yang lebih hak baginya adalah tidak berpaling kecuali ke arah kanan. Namun sungguh saya melihat Nabi SAW terkadang lebih sering berpaling ke arah kiri. Artinya lagi duduk jadi imam, dia putarkan badannya ke makmum dari arah kanan atau sesekali dari arah kiri, gitu kan. Jadi tidak harus satu arah, gitu. Dan lafaz Muslim, aku lebih sering melihat Rasulullah SAW berpaling ke arah kiri. Maksudnya beliau setelah salam, beliau balik kiri ke belakang untuk menghadap ke makmum. Dan dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, adapun saya lebih sering melihat Rasulullah SAW berpaling ke arah kanan. Jadi ini dua riwayat yang sahabat yang menjelaskan tentang masalah ke kanan dan ke kirinya. Dan dianjurkan untuk tidak fokus kepada satu saja. Saya sudah jelaskan kemarin teman-teman, kalau seandainya ada beberapa riwayat yang menjelaskan satu kegiatan Nabi SAW dalam ibadah, maka kita dianjurkan mengerjakan atau mengambil ya semuanya walaupun sesekali kita kerjakan. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim beliau berpaling ke arah kanan. Imam Nawawi rahimahullah berkata cara menggabungkan kedua hadis di atas adalah dengan mengatakan bahwa Nabi SAW terkadang melakukan yang ini dan terkadang melakukan yang itu, maksudnya kanan dan kiri. Lalu masing-masing orang meriwayatkan apa yang sesuai dengan keyakinannya, bahwa itulah yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah SAW berdasarkan apa yang ia ketahui, maksudnya para sahabat. Maka hal ini menunjukkan bahwa kedua cara itu dibolehkan, tidak ada yang makruh pada salah satu dari keduanya. Adapun kemakruhan yang tersirat dari perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, maka kemakruhan tersebut bukan disebabkan oleh substansial berpaling ke kanan atau ke kirinya, melainkan berdasarkan atau berasal dari sudut pandang orang yang berpandangan bahwa salah satu dari cara itu tidak boleh, tidak mesti dilakukan. Ini semua tentu sampai halaman di sebelahnya menjelaskan tentang masalah itu. Yang terakhir teman-teman sekalian, yang ke-13 ya, ini etikanya imam menjadikan sutrah, dan sutrah adalah pembatas antara seseorang dengan tempat sujudnya. Jadi saya sujud misalnya di seperti posisi ini, di depan tempat sujud saya harus ada sutra. Sutra adalah sesuatu benda yang diletakkan di depan tempat sujud. Ditulis di footnote itu dalam riwayat Muslim dan Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, apabila
salah seorang di antara kalian meletakkan sesuatu yang tingginya seperti kayu pada ujung pelana, maka hendaklah ia sholat, dan janganlah ia menghiraukan orang yang lewat di balik pembatas itu. Yang dimaksud kayu pada ujung pelana unta ini kira-kira berukuran 1 hasta. 1 hasta itu ukurannya sepanjang ujung siku sampai ujung jari. Jari lengan tangan manusia, kurang lebih 46,2 cm. Penjelasannya disebutkan dari Atha, Qatadah, Ats-Tsauri dan Nafi' dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq dan Sahih Ibnu Khuzaimah Tentu di sini teman-teman sekalian sutra harus saya jelaskan dulu. Kalau untuk individu, bapak ibu harus siapkan sutranya. Sutra itu minimal ya kalau mau ikuti sunnah ukuran 1 siku. 1 siku kita, misalnya kayu apalah ya. Kalau teman-teman di sini ada yang jadi pengurus masjid, usahakan dibuat itu ya sutra, diperbanyak di masjid. Buat baik itu dari, saya pernah sholat di salah satu masjid di Surabaya, dibuat dari aluminium. Ada juga dari stainless ya. Ada juga yang membuat dari ukiran kayu, dibuat kayak model menara begitu. Ukurannya kurang lebih 46 cm. 40 sampai 60 cm, ukuran mistar dah. Yang biasa kita pakai penggaris 60 cm kurang lebih seperti itulah. Ini idealnya. Ya. Kalau lebih tinggi nggak ada masalah, kayak tembok misalnya, tiang masjid, nggak ada masalah, atau rak Quran, atau kalau kita di kamar rumah kita ranjang, ya, lemari, nggak masalah. Baik, kalau saya tidak punya ukuran seperti itu, ya, semampunya. Misal semampunya kita cuma punya tas lebih pendek daripada itu, mungkin cuma 30-15 cm misalnya, 15 sampai 20, misal. Kayak tas-tas yang dibagiin sekarang yang kecil itu kan, mungkin cuma 10-15 cm, juga nggak ada masalah. Kalaupun tidak ada sama sekali, kata para ulama, misal kita sholat di sebuah lapangan luas, gitu kan, maka minimal kalau nggak ada batu, nggak ada apa-apa, padang pasir misalnya, maka minimal kita membuat garis. Kalau kita sekarang mungkin bisa ujung sejadah. Ujung sejadah itu diniatkan sutra. Tentu kalau ideal saya bilang tadi, tingginya 46 cm tadi ya. Tapi kalau tidak ada sama sekali, maka minimal garis. Dan siapapun yang lewat di depan sutra itu, nggak ada masalah. Yang dilarang adalah kalau memutus antara kita dengan sutra. Itu yang tidak boleh ya. Jadi Nabi SAW mengancam dengan sangat tegas. Kata Nabi SAW, seseorang di antara kalian menunggu 40 tahun lebih baik daripada dia memotong antara seseorang yang sholat dengan sutrahnya. Kalau misalnya pun tidak ada tempat lain, kecuali kita harus lewat situ, menunggu 40 tahun sampai dia selesai sholat pun, lebih baik, lebih ringan daripada dia harus memotong sutrah orang. Ini banyak orang yang tidak paham sehingga dia melanggar. Ini dosa besar. Ya, ini dimasukkan oleh sebagian ulama kategori dosa besar kalau sengaja memotong sutra seseorang. Sabar, dia nunggu, gitu kan? Ini kadang-kadang subhanallah yang membuat ini terjadi kalau orang sering buru-buru, habis sholat tidak mau berzikir, ya. Kayak kita sering lihat, ya, di sini di masjid, ya, di Masjid Haram sering begitu. Kadang-kadang habis sholat langsung buru-buru jalan, akhirnya melewat-lewatin orang-orang gitu ya. Nah, ini harusnya sabar. Kalaupun kita harus lewat, kita bisa lewat di samping antara musolli sama musolli yang lainnya. Dan Nabi SAW tentunya mengingatkan kepada kita kalau seandainya kalian sedang sholat, kalian harus meletakkan sutrah itu. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha." Hadisnya riwayat Abu Dawud nomor 698. Dan Syekh Albani menghasankan atau hasan sahih. Apabila salah seorang dari kalian sholat, maka hendaklah ia sholat menghadap sutra dan hendaklah ia mendekat ke sutra tersebut. Juga riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berjalan menunggangi keledainya di hadapan sebagian orang-orang pada barisan pertama. Kemudian ia turun dari keledainya dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Hal ini menunjukkan bahwa sutra imam sekaligus berfungsi sebagai sutra bagi makmumnya. Jadi saya ulangi lagi, kalau kita sendiri harus sutranya ada, berjamaah pun harus ada sutranya. Cuma bedanya kalau sendiri sutra kita individual, gitu kan. Makanya teman-teman hindari sholat di tengah-tengah masjid, ya. Kecuali ada sutra sekali lagi. Kalau kita pengurus masjid, buat yang banyak sutra-sutra itu. Ya, di beberapa masjid yang saya isi pengajian di Jakarta, Masya Allah sudah dilakukan itu. Sehingga kalau ada orang yang sudah paham sunnah, dia kalau mau sholat sunnah, walaupun di tengah masjid, dia mengambil sutra kecil itu ditaruh di depannya. Gitu kan. Dan ada hadis yang menjelaskan,
Kalau kalian sedang sholat, kemudian ada yang mau memotong sutra kalian, antara kalian dengan sutra, maka tahanlah. Kita keluarkan telapak tangan kita seperti ini. Kalau dia tetap ngotot jalan, pukullah. Begitu hadisnya. Tapi jangan salah faham ya. Begitu hadisnya. Kata Nabi SAW, karena dia sedang dipengaruhi atau dikuasai oleh korinnya, oleh syaitan. Karena kita waktu tahan, dia sudah harus punya adab. Dia nggak boleh situ, lewat belakang, gitu kan? Atau lewat depan sana. Jangan potong antara saya dengan tempat sujud saya, nggak boleh. Nah, ini yang tidak boleh, gitu kan? Jadi harusnya hati-hati dalam masalah ini. Tentu saja kalau kita sudah tahan, orang tetap ngotot jalan, ya sudah. Nggak usah dikejar. Kalau sempat ditepuk pada saat itu supaya memberikan kesadaran, ya udah. Itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah teman-teman, yang jadi sutrahnya imam. Makanya selalu masjid ditaruh mihrab. Ya. Untuk apa mihrab itu? Supaya itu sutrahnya imam. Dan biasanya memang ditaruh, kalau mihrab yang kayak Masjid Nabawi, ya, itu di Masjid Nabawi itu memang mihrabnya kecil sekali tuh. Jadi tidak terlalu jauh dari imam, sehingga memang sangat sulit orang untuk memotong imam, gitu kan. Tapi kalaupun misalnya kita buat agak besar, kayak masjid-masjid kita di Indonesia, Masya Allah mihrabnya agak besar, intinya tidak boleh orang lalang di depan imam. Ya. Kalaupun mihrabnya terlalu besar, maka ada yang ditaruh di depan imam, sutrah itu. Ya, sutrah itu. Biasanya kan kalau saya sering lihat ada ukiran-ukiran kayu segala macam, apalah pokoknya dia ditaruh sutrah itu. Nah, kalau sholat berjamaah sekali lagi imam. Jadi kalau kita lagi sholat berjamaah, kita jadi makmum, ada orang yang lewat depan kita, jangan dipukul, jangan ditahan. Itu boleh dia lewat. Karena dia tidak boleh lewatin siapa? Imam saja. Jadi nggak usah dikejar orang itu, biarin aja kalau sholat berjamaah. Subhanallah, saya pernah punya pengalaman di Masjid Nabawi waktu itu, waktu masih di sana ya, masih kuliah di sana. Ada satu anak kecil, mungkin umurnya 12 tahun kali pada saat itu. Tapi anak ini rupanya sering ikut di pengajian para ulama di Masjid Nabawi. Jadi dia tahu hukum. Di sebelah saya kebetulan ada orang sholat, sudah tua sekali. Kayaknya aslinya Afghanistan. Dia sampai, memang kayak orang yang sudah sedikit pikun lah. Rupanya dia sholat, mungkin si orang tua ini fahamnya, pokoknya sholat berjamaah pun harus sutra dijaga. Sementara ada saf-saf yang kosong, makmum harus banyak ngisi. Maka dia tahan anak kecil yang lewat itu. Anak kecilnya tetap lewat, dipukul sama dia. Sampai jatuh anak kecil itu. Akhirnya anak kecil ini mau marah, orang lagi sholat berjamaah. Begitu selesai salam, anak kecil ini rupanya sengaja sholat di dekat situ. Dia datang lagi, terus dia bilang, hei orang tua, nggak ngerti ya? Dia gitu dalam bahasa Indonesianya. Kan sutranya itu imam, kenapa saya ditahan gitu? Kan sudah begitu hadis Nabi SAW. Jadi dia jelaskan, subhanallah. Saya pada saat itu menangkap sebuah poin, anak kecil ini faham. Ya. Dan orang tua ini justru yang tidak faham. Ya. Semestinya harus seperti itu. Dan memang sutra harus dianjurkan selalu ada ya. Ini termasuk berhubungan hal yang penting harus digarisbawahi teman-teman sekalian.